Selamat sore anak-anak. Anak-anak sudah siap untuk ibadah sekolah minggu sore hari ini? Anak-anak sudah mandi belum? Sudah ya? Anak-anak sudah pakai baju yang rapi untuk ibadah sekolah minggu? Sudah, pinter. Terus anak-anak yang besar sudah menyiapkan alat tulisnya, Alkitabnya, sudah disiapkan semua? Pinter. Sekarang anak-anak bangkit berdiri. Kita mulai ibadah sore hari ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Sikap yang baik, matanya ditutup. Nanti anak-anak tirukan tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih buat perlindungan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga pada sore hari ini kembali kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, urapi kami semua, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak tetap berdiri ya. Kita pujikan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sebentar. Kurang seru kalau tidak tepuk tangan. Kita pakai tepuk tangan ya anak-anak ya, biar semangat ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, anak-anak tetap berdiri ya. Kita pujikan lagi, aku senang jadi anak Tuhan. Pakai tepuk tangan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong
Anak-anak bisa duduk. Anak-anak capek ya? Enggak ya. Anak-anak, sekarang Tante mau kasih pengumuman ya. Anak-anak dengarkan yang baik ya, yang sungguh-sungguh mendengarkannya ya. Nanti setelah anak-anak dengar, anak-anak praktekkan. Pengumuman itu bukan hanya untuk didengar saja, tapi juga dipraktekkan, dilaksanakan. Anak-anak mau ya? Pengumumannya minggu depan anak-anak masih sekolah minggu secara online. Ibadah sekolah minggu masih secara online. Jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Nah, jadi kalau ibadahnya jam 4 sore, berarti anak-anak siap-siapnya sebelum jam 4 sore. Anak-anak sudah mandi, nah, sudah pakai baju yang rapi untuk ibadah. Anak-anak yang besar sudah menyiapkan alat tulisnya, sudah menyiapkan Alkitabnya. Jadi begitu jam 4 sore, anak-anak sudah tidak bingung lagi. Anak-anak sudah duduk manis di depan laptop, TV atau HP, apapun yang kalian gunakan untuk ibadah secara online. Anak-anak sudah duduk yang manis, mulai ibadah. Anak-anak mau? Mau ya. Terus anak-anak, kalau anak-anak ingin melihat ringkasan firman, lalu link YouTube, lalu melihat tugas-tugas sekolah minggu, anak-anak bisa melihatnya di Google Classroom, yaitu dengan kode kelasnya KZYIYNP. Anak-anak pasti sudah hafal karena tiap minggu sudah sering diberitahukan ya. Lalu ada pengumuman yang terakhir, ini sangat-sangat penting ya. Pengumuman 2 tadi penting, tapi ini lebih penting. Anak-anak sekolah minggu yang ikut orang tuanya ibadah di gereja hari Minggu ya, ibadah raya di gereja, anak-anak tidak boleh rame. Sebenarnya ibadah di gereja bukan hanya di gereja aja, tapi di rumah waktu ibadah secara online, anak-anak juga tidak boleh rame ya, tidak boleh teriak-teriak, terus tidak boleh lari-lari, jalan ke sana kemari, sudah tidak boleh. Bolehnya apa? Duduk yang manis dekat kedua orang tua anak-anak, dekat mama papa anak-anak ya. Anak-anak mulai belajar untuk ibadah, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mau? Mau ya? Pinter anak-anak ya. Ayo sekarang kita mulai mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Masuk dalam doa, sikapnya yang baik, matanya ditutup ya, nanti tirukan Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang puji-pujian. Tuhan, tolonglah kami
urapi kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami dapat mengerti, kami dapat percaya, bahkan kami dapat mempraktekkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, urapi juga Tante Evi yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami tahu ada kuasa gelap, yaitu iblis, yang ingin selalu mengganggu kami dalam beribadah, khususnya dalam mendengarkan firman-Mu melalui roh ngantuk, roh main-main. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak bisa duduk kembali ya. Anak-anak, firman sore hari ini yaitu berjudul tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Di kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nanti anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa baca, anak-anak bisa baca dengan lengkap ya. Nah, anak-anak masih ingat enggak nama Bapak Adam dan Ibu Hawa? Kalian masih ingat? Nah, Bapak Adam dan Ibu Hawa itu kan pernah diusir sama Tuhan ya dari Taman Eden. Karena apa? Pinter. Karena Bapak Adam dan Ibu Hawa ini melanggar perintah Tuhan, tidak taat dengar-dengaran. Dia makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, buruk ya. Dia makan, akhirnya mereka dihukum sama Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Nah, setelah mereka diusir, Bapak Adam dan Ibu Hawa ini mempunyai 2 anak laki-laki. Punya 2 anak laki-laki. Yang pertama namanya Kain. Siapa anak-anak? Kain, pinter. Yang kedua namanya Habel. Siapa anak-anak? Habel, pinter. Namanya Habel. Jadi Kain itu kakaknya, Habel itu adiknya. Nah, setelah mereka tumbuh besar, mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda. Kalau Kain pekerjaannya sebagai petani. Nah itu, lihat itu di layar HP atau televisi kalian ya, petani. Nah, kalau petani tiap hari kerjanya apa? Mencari ikan. Bukan, apa yo? Oh, pinter. Yaitu bercocok tanam. Ya, entah itu padi, sayur-sayuran, buah-buahan, macam-macam hasil pertaniannya ya, bercocok tanam. Tiap hari megang cangkul. Nah, ya. Terus kalau adiknya Habel itu pekerjaannya apa? Gembala kambing domba. Tiap hari kerjanya adalah menggembalakan kambing domba. Memberi makan rumput sama kambing dombanya ya. Terus memberi minum, merawat kalau ada yang sakit. Ya, itu pekerjaan Habel. Nah, anak-anak saat mereka saat mereka ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, korban persembahan kepada Tuhan, ya. Si Kain ini memberikan hasil pertaniannya untuk sebagai korban persembahan kepada
Tuhan hasil pertanian. Ya buah-buahan, ya sayur-sayuran ya. Itu dipersembahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Sedangkan Habel juga demikian. Karena ia adalah gembala kambing domba, dia pun memberikan persembahan, korban persembahan kepada Tuhan berupa anak sulung kambing domba yang badannya gemuk-gemuk. Nah, kalau badannya gemuk berarti banyak apanya? Banyak lemaknya. Nah, yang lemaknya banyak itu dipersembahkan Abel kepada Tuhan ya sebagai korban persembahan. Nah, tadi Kain kan juga mempersembahkan hasil pertaniannya. Ternyata korban persembahan Kain ini tidak diterima Tuhan. Ditolak sama Tuhan. Hati Kain sedih ya. Tapi korban persembahan dari adiknya Kain Habel ini diterima sama Tuhan ya. Hati Habel seneng, sukacita. Nah, bagaimana hatinya Kain melihat persembahannya ini ditolak, tidak diterima, sedangkan persembahan adiknya ini diterima oleh Tuhan. Wah, Kain ini marah anak-anak, hatinya penuh dengan amarah. Dia iri sama adiknya. Nah, yang tahu hatinya Kain ini penuh dengan amarah itu selain Kain sendiri juga Tuhan. Tuhan tahu hatinya Kain ini penuh dengan amarah, dengan iri. Ya, yuk kita. Kemudian Tuhan itu memberi nasihat kepada Kain, memberi nasihat. Berfirman sama Kain. Kita baca di Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 dulu ya. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, melihat hatinya Kain ini penuh dengan amarah, iri, Tuhan ini menasehati Kain agar Kain mau hatinya ini loh lepas dari dosa iri, lepas dari perasaan marah kepada adiknya. Bagaimana Kain? Mau menerima nasihat Tuhan? Tidak ya anak-anak ya. Kain tidak mau menerima nasihat Tuhan. Kain itu tetap saja menyimpan perasaan iri, perasaan marah kepada adiknya. Ya. Karena perasaan iri, marah itu dipendam-pendam terus, akhirnya Kain ini punya pikiran jahat terhadap adiknya. Nah, kemudian dia berencana, menyusun rencana, ia mau mengajak adiknya ke padang. Nah, dia hampiri adiknya. Kemudian dia bertanya sama adiknya, "Dek, ikut enggak sama kakak?" Adiknya tanya, "Mau kemana kak?" "Mau ke Padang, kamu ikut enggak?" Adiknya seneng ya, menerima ajakan kakaknya. Nah, dia seneng diajak kakaknya. Dia pikir kakaknya itu mungkin ngajak main-main di Padang. Dia pun mengiyakan. "Iya kak, aku mau ikut kakak ke Padang." Wah, akhirnya mereka berdua ke Padang. Sampai di Padang tidak ada orang, mereka berdua. Kemudian si Kain ambil kayu, dia hantamkan ke adiknya, dia pukul adiknya sampai adiknya Habel ini mati, meninggal. Nah, ya, mati meninggal karena dipukul sama Kain. Nah, di situ kan tidak ada orang,
Tidak ada yang tahu perbuatan Kain, hanya Kain yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu perbuatan Kain yang membunuh adiknya. Kemudian Tuhan bertanya sama Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Apa jawab Kain? Aku tidak tahu Tuhan, aku tidak tahu. Emang aku penjaga adikku? Aku tidak tahu Tuhan. Nah, Kain berbohong sama Tuhan. Ia tahu, kan ia yang membunuh adiknya. Tapi ia berbohong sama Tuhan, bilang tidak tahu karena dia takut, ya, tidak berterus terang sama Tuhan. Nah, anak-anak, dosanya Kain itu banyak ya. Yang pertama tadi, menyimpan amarah, iri dalam hatinya. Itu sudah berdosa. Yang kedua, Kain ini tidak taat sama nasihat Tuhan, firman Tuhan. Dinasehati, tidak mau terima. Tetap menyimpan rasa iri, benci, marah kepada adiknya. Itu juga berdosa. Kemudian yang ketiga, membunuh adiknya. Malah makin berdosa membunuh adiknya. Nah, terakhir dia berbohong sama Tuhan. Waduh, sama orang sesama aja sudah dosa. Apalagi sama Tuhan. Besar banget dosanya ya. Karena banyak dosa yang dilakukan oleh Kain, akhirnya Tuhan marah sama Kain. Ia pun, Kain ini dihukum sama Tuhan. Kita baca yuk di Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 ya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, karena dosa-dosa dari Kain yang sangat banyak, Tuhan marah. Tuhan hukum Kain ini, ya. Dia menjadi seorang pelarian, penggembara. Nah, hidupnya sulit, penuh kesukaran, menderita, ya. Terus hidupnya ini berbeban berat, ya. Ia menggembara, pindah sana kemari, terus sebagai pelarian. Capek sudah hidupnya ya. Penuh dengan air mata, susah payah, menderita, selamanya menderita. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar firman tentang Kain dan Habel ini ya, begitu ngeri ya, karena perbuatan dosa Kain terhadap adiknya, terhadap Tuhan, membohongi Tuhan, berbohong sama Tuhan, hidupnya ngeri, sulit, susah ya hidupnya. Oleh sebab itu, Tante menganjurkan anak-anak agar anak-anak itu mulai sekarang masih kecil-kecil ini, nanti kalau sudah besar, anak-anak sudah dewasa, sampai anak-anak tua nanti, anak-anak harus berkata jujur, tidak boleh bohong. Jujur itu apa, Tante? Jujur itu berkata benar. Jujur itu berkata apa adanya, ya. Jujur itu berterus terang. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kita baca di Matius 5 ayat 37. Kita baca ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ya. Jadi anak-anak mulai sekarang harus berkata jujur, tidak boleh bohong. Kalau anak-anak jujur mulai kecil, dewasa, besar, dewasa, lalu
tua nanti jujur terus, tidak pernah bohong, maka hidup anak-anak akan dijamin oleh Tuhan. Anak-anak akan bahagia selalu, anak-anak akan selalu dalam suasana damai sejahtera. Masa depan anak-anak akan indah dan berhasil. Hidup anak-anak di dunia ini menjadi enak dan ringan karena ada Tuhan yang menjamin hidup kita. Kalau anak-anak jujur dalam perkataan, dalam perbuatan. Tapi kalau anak-anak suka bohong, mulai kecil sudah bohong, sampai nanti besar, dewasa, tua, suka bohong terus. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan tidak mau menyertai anak-anak, tidak mau menjamin hidup anak-anak. Karena Tuhan tidak suka sama anak yang suka bohong. Ya, anak-anak hidupnya jadi susah, sulit. Anak-anak masa depannya suram, ya berat hidup di dunia ini kalau anak-anak suka bohong. Karena Tuhan Yesus tidak ada di dekat kita. Tuhan tidak mau dekat-dekat sama anak yang suka bohong. Ya, oleh sebab itu anak-anak harus berkata jujur, tidak boleh bohong. Ya, terus kalau anak-anak jujur, maka banyak teman-teman yang suka anak-anak. Mama papa seneng lihat anak-anak jujur. Guru-guru di guru sekolah minggu juga seneng ya. Terlebih Tuhan seneng banget sama anak-anak yang jujur. Tapi kalau anak-anak suka bohong, ya udah, enggak ada yang mau berteman dengan anak-anak. Siapa yang mau berteman dengan anak yang suka bohong? Ada yang mau. Tiap hari dibohongi terus saja kalau berteman dengan anak yang suka bohong. Enggak mau kan? Nah, oleh sebab itu anak-anak mulai sekarang harus berkata jujur. Ya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Harus berterus terang. Anak-anak, kalau anak-anak jujur, berarti anak-anak mendekat sama Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus kan suka sama anak jujur. Nah, tapi kalau anak-anak tidak jujur, bohong atau berdusta, maka anak-anak mendekat pada setan, iblis. Kenapa? Karena setan iblis itu adalah bapa pendusta. Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia itu setan ya, tak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lah, ya kan? Dia ini mengatakan kalau setan itu adalah bapa segala dusta, bapa pendusta. Kalau anak-anak suka dusta, suka bohong, berarti dekatnya sama setan, bapak pendusta, bapak pembohong, ya. Anak-anak enggak mau toh dekat sama setan, ya toh? Enaknya dekat sama Tuhan, hidup kalian dijamin sama Tuhan. Iya anak-anak ya. Nah, ayo anak-anak mulai sekarang, anak-anak Tante Evi juga ya, kita doa sama Tuhan, kita berusaha mulai saat ini kita hidup dalam kejujuran. Kita berkata jujur ya, kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun, situasi apapun, saat kita dalam kesusahan, kita tetap berkata jujur. Saat kita dalam kesenangan, gembira, kita tetap berkata jujur. Sampai bercanda pun kita tidak boleh berbohong ya. Berbohong juga tidak boleh dalam bercanda itu. Kita berusaha ya, berusaha dan berdoa agar Tuhan membentuk kita menjadi umat pilihan Tuhan, berkata jujur. Anak-anak mau? Mau ya? Yuk kita
tutup di sini dulu, selesaikan di sini dulu ibadah sore hari ini. Kita masuk dalam doa. Anak-anak bangkit berdiri ya. Anak-anak, kita masuk dalam doa, sikap yang baik, matanya ditutup, ya, kemudian tangannya dilipat, kita masuk dalam doa. Tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar sore hari ini bisa tertanam baik di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang selalu berkata jujur. Tolonglah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang mungkin saat ini tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami karena bepergian. Tuhan jamah, selamatkan mereka agar minggu depan bisa beribadah bersama kami. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami. Berkati kami semua sepanjang minggu ini, pertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.